Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham Amerika dan Asia dan juga komoditas minyak. Bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Hal ini didukung oleh momentum positif pada nama-nama besar saham teknologi. Namun, lonjakan kasus COVID-19 masih memberikan sentimen negatif terhadap pasar saham Wall Street. Jumat 20 November 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 44,81 poin atau 0,15% menjadi 29.483,23. Sedangkan S&P 500 naik 14,08 poin atau 0,39% menjadi 3.581,87. Kemudian indeks komposit Nasdaq naik 103,11 poin atau 0,87% menjadi 11.904,71. Semua saham raksasa teknologi Amerika Serikat termasuk Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan perusahaan induk Google, Alphabet, berakhir naik. 9 dari 11 sektor utama S&P 500 menguat, dengan energi dan teknologi ditutup masing-masing 1,53% dan 0,84% melampaui sisanya. Utilitas tergelincir 1,03%, kelompok dengan kinerja terburuk. Infeksi COVID-19 yang melonjak di Amerika Serikat terus menghadirkan sentimen negatif. Menurut perhitungan oleh Universitas Johns Hopkins Amerika Serikat, telah melaporkan lebih dari 11,6 juta kasus secara total dengan jumlah kematian akibat penyakit tersebut melebihi 251.000 pada Kamis sore. Lonjakan ini tentu harus segera dihentikan karena berdampak luas termasuk terhadap perekonomian. Sebelumnya, Pfizer merilis data final uji vaksin COVID-19 tahap ketiga yang menunjukkan hasil lebih baik dari pembacaan awal, yakni tingkat efikasi 95%. Artinya, 95% sukarelawan terbukti menumbuhkan antibodi. Perseroan berencana mengajukan izin edar beberapa hari ke depan. Pasar mengantisipasi bahwa distribusi vaksin yang luas akan memungkinkan ekonomi menjadi normal pada tahun 2021 dan mendorong kembali sektor-sektor yang terkena dampak paling parah seperti maskapai penerbangan dan saham hiburan. Kabar positif tambahan muncul dari Senat, di mana pimpinan Majelis Rendah Chuck Schumer, senator dari Partai Demokrat, dan pimpinan Majelis Tinggi yaitu Mitch McConnell dari Partai Republik menyatakan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan stimulus. Di sisi data, Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal Amerika Serikat, yaitu cara kasar untuk mengukur PHK, berada di level 742.000 dalam pekan yang berakhir 14 November, meningkat 31.000 dari level revisi minggu sebelumnya. Departemen Tenaga Kerja memandang pemulihan pasar tenaga kerja melambat di tengah pandemi yang meningkat. Sementara itu, Institute of International Finance mencatat utang global diperkirakan akan melonjak ke rekor 277 triliun US dollar pada akhir tahun. Hal ini dikarenakan pemerintah dan perusahaan terus mengeluarkan uang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Institusi tersebut yang anggotanya mencakup lebih dari 400 bank dan lembaga keuangan di seluruh dunia mengatakan utang telah membengkak sebesar 15 triliun US dollar tahun ini menjadi 272 triliun US dollar hingga bulan September. Kebanyakan dari negara maju menyumbang hampir setengah dari kenaikan tersebut. Utang pasar negara berkembang secara keseluruhan naik menjadi 432% dari PDB pada kuartal ketiga dari rasio sekitar 380% di akhir 2019. Utang pasar negara berkembang terhadap PDB mencapai hampir 250% pada kuartal ketiga. Sementara China mencapai 335% dan untuk tahun ini rasio ini diramal mencapai sekitar 365% dari PDB global. Bursa saham Asia dibuka bervariasi, mayoritas melemah pada perdagangan Jumat 20 November 2020 di tengah penguatan kembali bursa saham Amerika Serikat yaitu Wall Street akibat kabar positif terkait kelanjutan pembahasan stimulus Amerika Serikat. Hanya dua indeks yang di hari ini dibuka di zona hijau, yakni indeks Hang Seng Hong Kong yang dibuka menguat 0,19% dan Straits Times Singapura yang naik tipis 0,08%. Sedangkan sisanya dibuka di zona merah, yaitu indeks Nikkei di Jepang yang dibuka terkoreksi 0,53%, Kospi Korea Selatan yang melemah 0,11%, dan Shanghai Composite China yang turun 0,1%.
Sementara itu di kawasan Asia, data ekonomi yang telah dirilis pagi hari ini adalah data inflasi Jepang periode Oktober 2020, data Purchasing Manager Index Jepang versi Jibun Bank periode November 2020, dan indeks harga produsen atau Producer Price Index Korea Selatan periode Oktober 2020. Berdasarkan data dari Trading Economics, inflasi Jepang periode 2020 Oktober secara tahunan atau year on year turun menjadi negatif 0,4% dari periode yang sama di tahun 2019 di angka 0%. Sedangkan inflasi bulanan atau month on month, Jepang masih tetap sama dari sebelumnya pada September 2020 yang ini di angka negatif 0,1%. Adapun inflasi inti Jepang year on year naik menjadi negatif 0,7%. Beralih ke berita komoditas, harga minyak turun pada perdagangan Kamis 19 November waktu Amerika Serikat. Sentimen positif dari progres vaksin corona tak mampu membendung tekanan dari lonjakan kasus COVID-19 global. Pelaku pasar khawatir menanjaknya kasus virus corona menekan prospek permintaan. Tercatat, harga minyak mentah bejaka Brent untuk pengiriman Januari berkurang 14 sen menjadi 44,20 dolar Amerika Serikat per barrel. Harga minyak mentah bejaka Amerika Serikat West Texas Intermediate untuk penyerahan Desember turun 8 sen menjadi 41,74 dolar Amerika Serikat per barrel. Harga Brent Contango berada di titik terendah dalam lebih dari 4 bulan dan menandakan pasokan berlebih. Sebelumnya, Contango merupakan situasi di mana harga kontrak berjangka lebih tinggi daripada harga spot yang diperkirakan pada saat jatuh tempo. Rencananya OPEC dan sekutunya yang biasa disebut OPEC Plus akan membahas kebijakan pada pertemuan pada 30 November dan 1 Desember. Sumber mengatakan anggota OPEC Plus cenderung menunda rencana untuk meningkatkan produksi pada Januari sebesar 2 juta barrel per hari. Menteri Energi United Arab Emirates Suhail Al-Muzri mengatakan negaranya selalu menjadi anggota OPEC yang berkomitmen dan telah menunjukkan komitmen ini melalui kepatuhannya pada perjanjian pengurangan pasokan minyak OPEC Plus saat ini. Komentar menteri itu sebagai tanggapan atas laporan media bahwa United Arab Emirates telah mempertanyakan manfaat berada di OPEC dan bahkan mempertimbangkan apakah akan meninggalkan kelompok penghasil minyak tersebut. Selanjutnya, berdasarkan data resmi pada hari Rabu kemarin, persediaan minyak mentah Amerika Serikat naik 768.000 barrel pekan lalu. Angka ini lebih kecil dari 1,7 juta barrel yang diperkirakan para analis dalam jejak pendapat Reuters. Sementara itu, National Oil Corporation Libya dan Total Prancis membahas upaya NOC untuk meningkatkan kapasitas dan meningkatkan produksi. Sekian berita seputar indeks saham dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.